dalam banyak hal dalam hidup ini, semua keputusan ada konsekuensinya. Kita tidak boleh egois, apalagi kalau kita sudah punya Tuhan itu, roh yang kekal tinggal dalam diri kita. Kita bukan lagi berdasar usia kita, tapi roh yang eternal itu ada di dalam kita, memberi kita hikmat untuk kita melihat jalan di depan dan belajar bertanggung jawab dalam segala keputusan kita. Shalom keluarga Saat Teduh Bersama, senang dalam hadiratnya kita bisa berjumpa. Sekalipun kita beda tempat, tapi saya rasa dekat. Hari ini kita mau bicara tentang hubungan, baik untuk suami istri yang sudah menikah, yang sudah berkeluarga, atau yang masih single terutama. Tapi hubungan di atas segala hubungan, ya hubungan kita dengan Tuhan, itu yang paling utama ya. Nanti makanya kita habis ini harus membangun hubungan kita dengan Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Saya baca dulu kesaksian gimana Tuhan itu menjangkau umatnya yang berdoa. Rimba deh. Pastor Philip pada bulan lalu tepatnya 5 Maret 2025 saya dipecat dari pekerjaan oleh karena alasan efisiensi. Dari sejak itu depresi dan stres mulai menimpa. Tiap hari uang terus keluar dengan sedikit sekali pemasukan. Akhirnya saya mengikuti rutin Saat Teduh Bersama pada episode live on-site di Kota Medan berjudul Jangan Stres. Pastor meminta kepada Tuhan untuk membukakan pintu pekerjaan dalam waktu 1 minggu. Itu hal yang paling saya nanti-nantikan. Langsung saya imani dalam nama Yesus dengan sepenuh hati dan air mata yang tak tertampung lagi. Hasilnya saya mendapat pekerjaan tepat 1 minggu setelah saya menonton Saat Teduh. Makasih Tuhan dan terima kasih Pastor Philip. Puji Tuhan. Hari-hari ini soal ekonomi memang banyak ya. Nanti kita doakan ya. Don't worry. Jangan sampai ekonomi membuat kita justru menjauhi hadiratnya atau meruntuhkan rumah tangga. Nggak worth it ya. Kita punya Tuhan yang nyata. Datang aja sama dia. Tan Melina Tandang. Shalom Pastor dan tim, pada 29 Januari 2025 saya ikut Saat Teduh Bersama berjudul Siapakah Leluhur Kita yang Tertua. Dalam momen tersebut Pastor Philip bernubuat tentang adanya seorang yang kelenjar getah beningnya disembuhkan oleh Tuhan. Tahun lalu saya terkena kanker serviks dan Tuhan menolong memberikan mujizat kesembuhan kepada saya. Lalu ada benjolan kecil di selangkangan kanan saya dan saya memang berencana memeriksakan diri ke dokter di Penang, Malaysia. Saya imani nubuatan Pastor Philip itu untuk saya. Dan setelah diperiksa dokter, di 20 Maret saya dikonfirmasi dokter sembuh tanpa perlu treatment apapun dan sisa waktu selama di Malaysia justru untuk refreshing benar sekali seperti yang dinubuatkan oleh Pastor Philip. Saya sudah menerima mujizat kesembuhan ilahi dari Bapa yang baik, yaitu Tuhan Yesus. Makasih atas pelayanan Pastor Philip dan tim. Jesus loves you. Oh, Jesus loves you too. Jesus loves you more. Ellison ya. Shalom Pastor Philip. Sebelumnya saya sering stres, depresi, kecewa, tidak punya pengharapan. Tanpa sengaja saya buka Facebook, melihat postingan Saat Teduh Bersama. Di situ ada rasa damai dan sukacita yang saya rasakan. Dan saya mulai ikut live dan minta permohonan doa untuk kerjaan baru, serta untuk bantu orang tua bangun rumah. Puji Tuhan beberapa bulan, saya langsung dapat kerjaan baru. Dan saat itu rumah orang tua sudah jadi. Dan bulan April ini juga saya memberi diri dibaptis. Dan juga langsung menerima baptisan dengan tanda berbahasa roh. Terima kasih Pastor Philip atas pelayanannya. Tuhan berkati. Terima kasih untuk semua kesaksiannya, ini pasti menguatkan seseorang. Nah sekarang giliran Anda. Jangan satupun di antara kita ragu kalau Tuhan itu nggak peduli. Kalau Tuhan itu peduli maksudnya. Jangan bimbang ya. Tuhan sayang. Kalau Anda berada di dekat seseorang, katakan pada orang itu, Tuhan mengasihimu. Kalau ada orang yang di sekeliling Anda, beritahu diri sendiri, Jesus loves me. Haleluya. Kami siapkan hati kami untuk berdoa bagi hal-hal yang sangat prinsip, hal-hal yang sangat-sangat fundamental dalam kehidupan kami, yaitu hubungan. Dan hubungan dalam rumah tangga. Bersyukur Tuhan, Kau berkati anak-anak muda yang menyaksikan Saat Teduh Bersama hari ini, sehingga mereka memperoleh jawabannya. Kau memberkati juga papa mama, orang-orang yang sudah menikah dan berkeluarga, supaya mereka tahu bagaimana mempersiapkan putra-putrinya. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu ketika hamba-Mu menyingkapkan rahasia-rahasia kerajaan Allah untuk mereka. Berkati Tuhan sesi ini dalam nama Yesus. Amin. Amin. Tuhan gerakkan hati saya untuk menyampaikan satu topik yang interesting sekali. Semoga banyak anak muda juga menyaksikannya. Doa untuk jodoh bagi anak atau bagi diri sendiri. Plus saya tambahkan 7 checklist ini yang selalu menjadi prinsip saya dalam mencari pasangan hidup. Bukan hanya untuk orang-orang yang single atau yang bujangan, tetapi juga untuk mereka yang berniat untuk mendoakan anak-anaknya. Saya buka rahasia. Saya punya 3 anak. Kami suami istri dikaruniai 1 putri, 2 putra. Dari sejak mereka belum lahir masing-masing itu,
saya doa puasakan mereka untuk 2 hal, yaitu untuk jodohnya. Hah? Belum lahir sudah didoain untuk jodoh? Ya, karena saya tahu itu penting sekali. Ya, surga neraka tinggal salah nikah. Atau nikah dengan benar ya, itu surga. Itu penting sekali, satu panggilan kehidupan. Satu lagi saya doakan apa? Sudah mulai puasakan, doa puasakan waktu sebelum mereka lahir. Meskipun sampai hari ini tetap kami terus doakan. Tetapi kalau kita doa dari sejak mereka belum hadir di dunia, masih di kandungan mama, kita sepakat dengan Tuhan yang sedang merajutnya. Dan penting sekali, yang kedua kami doakan adalah untuk karir mereka. Yang satu panggilan kehidupan, satu lagi panggilan pekerjaan mereka. Dua-dua ini sangat-sangat erat korelasinya. Karena siapa yang menikah dengan Anda atau Anda menikah dengan siapa, jangan selalu salahkan pasanganku yang salah. Kadang-kadang kita yang nyalahi pasangan kita. Ini dibutuhkan dua-dua benar di depan Tuhan. Itu bisa luar biasa. Pekerjaan kita pun bisa mengalami berkat-berkat yang dari sorga. Yang saya maksudkan bukan hanya materi, tapi damai sejahtera. Jadi itu penting ya. Dan kalau kita berdoa ya, saya ngomong sama papa mama dulu. Kalau kita berdoa untuk putra-putri kita, nanti kita tahu bagaimana mendidik mereka. Anehnya kita sibuk cari uang gitu misalnya yang pengusaha. Nanti terakhir yang melanjutkan siapa? Kenapa kita tidak doakan penerusnya? Kita hanya kumpulkan. Lalu habis itu penerusnya, di situ kita kecolongan, nanti semua kita kumpulkan, runyam habis di tangan yang salah. Sometimes kita itu tidak konsisten. Terus terang. Kita mempersiapkan sesuatu, itu penting, tapi kita lebih terjebak di hari ini. Sedangkan yang lebih penting, itu kita tidak persiapkan. Saya rasa saya perlu memperlengkapi Anda di area ini. Kita akan baca firman Tuhan hari ini ya, dan hari ini nanti kita akan mendoakan bagi Anda yang sedang mencari jodoh, jangan putus asa. Mungkin ada yang berkata, aku udah doa sekian lama, mana jawabannya? Kita cuma punya pilihan, terus berdoa atau sudah berhenti berdoa. Ya, nggak ada pilihan ya tetap berdoa ya, karena berdoa itu nggak pernah salah. Tapi juga untuk setiap orang tua yang peduli sama masa depan anak-anaknya. Saya rasa hari ini topik ini, kalau ada orang yang missing tidak mendengarnya, nanti kalau Anda kenal siapa yang, harusnya dia dengar ini, nanti Anda beritahu aja, referensikan saat duduk bersama hari ini. Kita baca ayat-ayat dulu aja ya, saya dari sana saya akan bahas, lalu nanti saya kasih 7 checklist di akhirnya. Waktu kita terbatas, langsung kita baca. Di Rut aja, Rut pasal 2 ayat 1 sampai 5 dulu. Saya baca ya, ini cerita love story di Alkitab, true story, ini cerita beneran, kejadian sesungguhnya. Rut bertemu dengan Boaz. Ayat 1, Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boaz. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hatinya kepadaku. Dan saut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boaz yang berasal dari kaum Elimelek. Lalu datanglah Boaz dari Bethlehem, lalu berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Lalu kata Boaz pada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, dari manakah perempuan ini? Berhenti di situ, dalam nutshell ya, bahasa Inggrisnya, dalam sekejap saya coba jelaskan bagi Anda yang kurang familiar dengan kitab Rut. Rut ini ada beberapa lakon cerita. Tentunya Rut itu lakon wanitanya. Dia punya mertua namanya Naomi. Naomi ini punya suami namanya Elimelek tapi mati. Mereka orang Bethlehem, mereka migrate, mereka pindah ke tanah Moab. Karena waktu itu ada kelaparan di tanah perjanjian. Elimelek dan Naomi. Mereka punya 2 putra. Lalu mereka mantu. Lalu punya 2 menantu wanita. Elimelek mati, sakit atau apa saya nggak tahu, tapi pokoknya dia matinya dan dia mengenaskan sekali dia, lalu disambung dengan putra-putranya. Jadi akhirnya sisa seluruh rumah tinggal wanitanya. Naomi, mertua, Rut, lakon wanitanya ini. Lalu ada satu lagi yang saya tidak bahas, yaitu Orpa. Orpa meninggalkan Naomi, sisa Rut sama Naomi. Nah Naomi itu waktu pulang, mereka sama-sama nih janda tua, janda muda, mereka pulang kembali ke Bethlehem. Waktu mereka pulang itu, Naomi, dikatakan di ayat 1, Naomi itu punya seorang sanak dari pihak suaminya. Seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boaz. Oh, satu lagi lakonnya enggak, ini luar biasa. Boaz ini adalah seorang pria yang takut akan Allah. Naomi punya seorang sanak dari pihak suaminya. Ini kan cerita tentang perjodohan. Nanti ketemu nih, Rut akan ketemu Boaz. Tapi sebelumnya ada kriteria. Seorang sanak dari pihak suaminya. Seorang sanak dari pihak suaminya. Berarti kerabat dekat. Ini bukan berarti pernikahan di dalam keluarga, bukan. Ini secara profetik bicara, kalau mau cari jodoh,
harus cari Kristen lahir baru. Titik. Dan Paulus pun mengatakan di kitab di Perjanjian Baru. Ini bukan sebagai hukum Taurat ya. Kalau sampai Tuhan ngomong begitu, apalagi nanti setelah itu diteguhkan dengan rasul-rasulnya dalam surat-suratnya, itu berarti penting sekali. Tuhan itu selalu benar, udah gitulah. Tuhan itu selalu betul. Apapun yang tidak sehati, sepakat dengan Tuhan Yesus itu salah. Karena Tuhanlah kebenaran. Nah kalau kita masuk kesalahan itu tidak akan ada berkat. Akan susah jalan, pasti. Mungkin berkat secara materi ada, tetapi keselamatan tiada. Nanti bagaimana sekarang kalau suatu hari punya keturunan anak, pasangan tidak sepadan, nanti akan menuruti textbooknya siapa? Buku pedomannya itu apa? Alkitab atau kitab-kitab yang lainnya yang bukan firman Tuhan. Naomi itu punya seorang sanak dari pihak suami, sanak dari seorang pihak suami. Suaminya itu Elimelek. Elimelek itu orang Bethlehem. Elimelek itu adalah orang Israel. Jadi untuk Naomi mendapatkan, mencarikan Rut jodohnya, dia harus kembali ke kampung halaman Tuhan. Bethlehem tempat kelahiran Yesus pula. Kristen lahir baru. Penting sekali untuk kita mendoakan ini, tapi kadang-kadang saya tahu skenario-nya bisa unik. Tapi kalau kita libatkan Tuhan itu akan indah. Di mana yang mula-mula awalnya mungkin bukan, tapi selanjutnya nanti akan terima Tuhan. Tapi pokoknya kalau bicara soal pelaminan, ceng 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 gitu ya. Lagu lonceng berbunyi, lonceng nikah. Itu dua-dua mesti anak-anak Tuhan. Nggak boleh pasangan tidak sepadan. Ini pun yang sama-sama anak Tuhan pun kalibrasinya perlu energi. Untuk bisa cocok ya spuring balancingnya itu. Itu perlu satu setir soalnya pernikahan itu bukan dua. Itu perlu dalam Tuhan, itu aja perlu usaha. Seorang sanak saudara dari pihak suaminya, dari Elimelek. Lalu dikatakan di sana seorang yang kaya raya. Ya siapa nggak mau ya, kalau ini wanita kan menikah dengan orang yang ekonomi mapan, kaya raya. Saya sih punya cara membaca Alkitab yang kreatif. Ini tidak keluar dari konteksnya. Waktu saya baca seorang yang kaya, mungkin itu bicara soal materi. Tapi kalau sampai Alkitab mengatakan kaya raya, Alkitab tidak pernah memuji kekayaan jasmani. Tidak pernah memuji kekayaan harta duniawi. Kalau sampai dikatakan kaya raya, itu bukan bicara tentang money. Itu bicara tentang personality, kepribadian, dan karakter. Di dunia ini, semua orang miskin di hadapan Allah yang punya segalanya. Kalau sampai Alkitab mengatakan kaya, mungkin Alkitab menunjuk orang itu punya harta di dunia. Susah orang kaya masuk kerajaan surga. Itu orang kaya raya. Tapi tidak pernah disebut oleh Alkitab raya. Kaya raya itu hanya orang yang bermula dari ini. Kaya dulu karakternya di hadapan Allah. Harta bertambah, hati janganlah terpaut padanya. Jikalau harta bertambah di rumahmu, itu bicara tentang berkat dan bonus dari Tuhan. Boleh ada, boleh nggak ada. Boleh diambil sekarang seperti Ayub nanti dikembalikan. Atau nggak dikembalikan dalam kedaulatan Tuhan. Itu semua tergantung kehendaknya. Dan Tuhan juga akan menuntun kita untuk mengelola harta maksudnya 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta, itu kalau dikelola atau disimpan, itu akan bertambah. Kalau kita mengelola dan memanage dengan benar, pasti akan ada yang namanya multiplikasi jikalau atau increase, pasti terjadi pertumbuhan. Kalau kita menanam, menyiram, pasti ditumbuhkan. Tapi kalau kita foyakan, kalau kita hambur-hamburkan, kalau kita sembarangan investasikan, kalau kita serakah, kalau kita gegabah, kalau kita tidak dengar-dengaran, kalau kita bertindak sendiri, apalagi sudah menikah, tidak libatkan pasangan dalam keputusan, ya kalau kita tercebur masuk sesuatu, itu bukan karena Tuhan yang mengambilnya, itu karena keputusan seseorang yang salah. Tapi intinya kalau sampai Alkitab mengatakan kaya raya, itu bicara tentang karakternya. You see, apa yang dicari pada pasangan hidup itu pertama-tama bukan hanya wajahnya, mukanya, parasnya, cocok nggak sama kita. Tipemu apa? Ini tipe lu, ini tipe gua. Itu nomor 2. Itu penting juga, nanti 7 checklist ya, sabar sebentar. Tapi yang pertama itu, kita harus mencari juga inner beauty-nya. Laki itu karakter di dalamnya, perempuan itu kecantikan batinnya. Itu ada loh, dan itu bisa bertambah dalam hadirat Allah. Itu bisa hilang kalau orang itu kesurupan.
Jika orang menjauh dari Tuhan, otomatis roh jahat pun akan memasukinya. Mengambil posisi, mengambil tempat kosong hampa yang harusnya menjadi tahta Allah. Itu bisa hilang. Karisma itu karunia dan dia bisa ditambahkan. Dia bisa pula tercuri. Karakter seseorang itulah wibawanya. Karakter seorang wanita itu kecantikannya. Kecantikan batinia maksud saya. Perempuan itu bisa makin cantik, bisa makin jelek. Laki juga sama. Makanya pernikahan yang bahagia, yang diberkati Tuhan, pernikahan kudus itu biasanya akan membuat dua-duanya indah. Ada orang ngomong begini, saya tidak tahu apakah secara ilmiah terbukti atau enggak ya. Mereka semakin hari makin mirip ya. Bahkan bisa begitu, suami istri bisa mirip. Mungkin itu kerasa-kerasaan ya. Tapi mungkin juga ada benernya ya. Ya kita kembali ke firman. Saya tadi cerita hanyalah seputar hal-hal yang relevan. Tapi kita kembali ke sesuatu yang sifatnya mendasar, yang ini tidak bisa dibantah, yaitu firman alam. Maka Rut, perempuan Moab itu berkata kepada Naomi ayat 2, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Karena orang-orang zaman itu tidak ada welfare. Ya, tidak ada bantuan sosial. Jadi kalau sampai mereka itu janda, ya berarti mereka tidak bisa kerja. Jadi mereka harus hidup dari belas kasihan, bukan mengemis. Dia nggak mau, ini berarti berkarakter nih Rut dan Naomi. Nggak mau ngemis, mereka mendingan memungut bulir di belakang orang yang murah hati. Artinya kalau musim panen, hukum Taurat mengharuskan setiap juragan tanah atau yang punya perkebunan, kalau sampai jatuh ke tanah, itu kan nggak seberapa ya, tercecer sana sini, nggak boleh dipungut. Itu adalah milik orang-orang yang miskin atau orang-orang yang membutuhkan. Jadi dia ngambil, aku ngambil dari sisi ini aja. Itu nggak seberapa, nggak merugikan siapa-siapa. Memang itu menjadi hukum Taurat di negeri ini. Dan saut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Jadi Naomi memberi restu. Orang tua mesti berdoa karena orang tua nanti yang akan memberikan timingnya. You're ready for it. Pergilah anakku. Tapi tidak semua orang tua peka sama Roh Kudus, malah banyak orang tua yang salah. Makanya kasihan. Kalau pengintaimu buta, pengintai bangsa Israel itu ada dua kan? Tapi juga bisa bicara tentang suami istri, papa mama dalam konteks masa depan anak-anak kita. Nah kalau kita kirim 12 pengintai, zamannya Musa, 10 mengeluh, menggerutu, wah kami hanya seperti belalang. Hanya Yosua dan Kaleb yang bilang, enggak, itu sudah milik kita karena Tuhan sudah berbicara dan Tuhan sudah bersabda. Berbahagialah kalau pengintai-pengintaimu, hai anak-anak muda. Orang tuamu adalah orang yang penuh dengan Roh Kudus dan takut akan Allah dan punya prinsip kebenaran. Tapi celaka kalau misalnya kita kirim di zaman Yosua, 2 pengintai itu loh yang masuk ke rumah Rahab. Kalau dua-duanya buta, nggak tahu jalan. Orang buta memimpin orang buta, menuntun orang buta, dua-duanya masuk ke dalam selokan. Orang tua tidak boleh, karena orang tua itu bukan hanya lebih pengalaman. Orang tua itu tidak bisa menentukan untuk anak-anaknya, yang jatuh cinta nanti anaknya. Tapi orang tua itu punya satu urapan yang tidak akan diganggu, diambil. Hanya bisa diasah atau jadi tumpul. Namanya pengaruh, namanya godly influence atau pengaruh ilahi dalam hidup anak-anaknya. Makanya orang tua itu mesti training dalam hadirat Allah. Karena kalau kita kejegur, kalau kita tercebur, anak-anak kita juga basah. Tapi kalau kita tetap kering, keringnya bukan kering rohani, kering-kering yang bagus. Kita nggak berlumpur, anak-anak kita akan bersih. Mau nggak mau, ada pengaruh. Meskipun anak punya pilihan sendiri, tapi berkat kutuk itu akan jadi susah atau gampang. Itu tergantung ortu juga, tergantung orang tua. Hati-hati, orang tua harus mengerti, orang tua yang memberikan sinyal, pergilah anakku, go. Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Nah ayat 3 inilah faktor Tuhan. Ini saya sebut sebagai faktor G, faktor God. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas, itu Tuhan. Tuhan itulah yang mencipta kebetulan dalam diri, dalam kamus orang percaya seperti kita. Kebetulan itu nggak ada. Yang ada adalah tuntunan Tuhan atau bahkan mujizatnya, namun Tuhan menolak untuk membubuhkan tanda tangan. Kita aja yang harus tahu diri, tahu di balik semua ini, Tuhanlah sutradara. Tuhan sutradaranya. Kebetulan itu nggak ada. Makanya di dalam kitab Rut ini luar biasa, powerful sekali ya. Di dalam kitab Rut, di dalam bahasa Ibrani-nya, Tuhan disebut the God of Hap. Allahnya Hap, H-A-P. Itu dalam kata bahasa Inggrisnya happening, kejadian. Tuhanlah dibalik semua kebetulan. Orang yang tidak dituntun sama Tuhan tapi dituntun setan akan masuk dalam kebetulan-kebetulan setan. Bukan, lebih tepatnya setan akan memporak-porandakan. Tapi orang yang ikut Tuhan, kebajikan kemurahan mengikutinya, itu kebetulan. Wow, kebetulan. Dunia bilang laki. Itu bukan keberuntungan. Itu berkat yang disengaja Tuhan, tapi Tuhan tidak membubuhkan tanda tangan.
Kebetulan ia berada di tanah milik Boas. Memang betul, Alkitab juga mengatakan di kitab Amsal, harta dan rumah, properti dan harta itu datang dari papa mama. Jodoh yang takut akan Tuhan datang dari Tuhan, dari Allah. Memang namanya kebetulan dia bisa berada dari semua sawah yang ada, kok bisa berakhir, kok dia bisa memungut di ladangnya Boas. Itu nggak ada rumusnya, itu Tuhan Yesus. Ayat 4, lalu datanglah Boas dari Bethlehem, masuklah lakon prianya. Ini mereka berdua, Boas maupun Rut akhirnya menikah, dan mereka adalah nenek moyang Mesias. Dalam silsilah Yesus Kristus mereka ada di atas sana. Mereka adalah great grandpa-nya Raja Daud. Lalu datanglah Boas dari Bethlehem, ia berkata kepada penyapit-penyapit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Ini dahsyat, coba lihat ayat 4. Boas kan baru datang ya, ini nggak ada urusan sama Rut dulu. Waktu dia datang, ia berkata kepada penyapit-penyapit itu, dia ngomong sama stafnya, Tuhan kiranya menyertai kamu. May the Lord bless you. Nampak sekali Boas ini sekalipun bukan kaum Lewi, imamatnya terasa. May the Lord bless you. Ini tipe orang kalau, ayo semuanya, taruh dulu sendok garpu, ya sekarang sama staf, nanti waktu dia menikah sama anak, kita sama-sama akan berdoa, bersyukur dulu untuk makanan minuman yang Tuhan sediakan. May the Lord bless you, kiranya Tuhan memberkati kamu. Dia nggak takut orang-orang ngomong apa. Dia dengan berani mengutamakan Tuhan dalam setiap keputusan. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Terasa sekali imamatnya. Ada suatu prinsip yang kita bisa petik hari ini. Bagi orang tua yang punya anak cowok. Di atas segalanya edukasi pendidikannya, yang utama mau tahu apa? Latih kepemimpinan rohaninya. Latih itu. Karena nanti your sons, anakmu, akan menjadi imam bagi keluarganya. Ya. Nah, dari ayat ini kita juga bisa menyimpulkan bahwa laki adalah imam dalam hubungan. Catat, laki adalah imam dalam iman. Laki itu imamnya. Saya nggak berkata bahwa seorang pria yang maunya doa doang nggak kerja, nggak ya. Itu berarti oke, enggak. Paulus pun mengatakan ada orang yang hidupnya nggak tertib. Ya. Ada orang yang maunya hanya doa tapi tidak pernah mau berusaha. Maka kau tidak kerja, kau jangan makan. Tesalonika. Lain cerita kalau laki itu sukses atau belum sukses. Nah itu lain cerita. Asal dia sungguh-sungguh segenap hati dan kekuatan berusaha. Setiap wanita yang menikah dengan seorang laki-laki yang sungguh-sungguh bekerja, sekalipun mungkin dia belum berhasil atau dia belum menghasilkan banyak, jangan kau cacati dia. Jangan kau cemoohkan, cerca dia. Kita harus menghitung usahanya dan berkata, terima kasih. Laki yang mau bekerja dan yang sungguh-sungguh membangun kehidupan doa yang berdoa untuk keluarganya adalah imam yang cukup bagi keluarganya. Sebab berkat yang selebih dari itu, Tuhan yang berikan. Kalau Tuhan belum berikan, jangan siapakah suamimu sehingga engkau mengeluh. Sebenarnya kata Musa kepada bangsa Israel, kenapa kamu menggerutu terhadap aku? Kamu bukan menggerutu terhadap aku, kamu menggerutu terhadap Tuhan. Hormati Tuhan. Sebab setiap wanita harus tahu yang sudah menikah bahwa kepalanya adalah suaminya. Dan kepala suaminya adalah Yesus. Tidak boleh seorang wanita menghina suaminya. Karena berarti dia menghina Tuhan Yesus. Minum dulu. Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyapit-penyapit itu, ayat 5, dari manakah perempuan ini? Boas langsung tertarik, tapi sebenarnya Rut ini bukan salah satu wanita cantik yang dicatat di Alkitab. Wanita-wanita cantik dalam Alkitab ada beberapa yang dituliskan ya. Tapi Rut tidak termasuk di dalamnya. Dari manakah perempuan ini adalah sebuah pertanyaan untuk setiap orang yang mencari jodohnya. Apa yang kita lihat pada seorang perempuan, apa yang kita lihat pada seorang laki-laki. Tunggu dulu nanti 7 checklistnya menyusul setelah ini. Kita lihat dulu pasal 3 ayat 1-3 dulu. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, anakku, apa tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia. Rut dan Boas di tempat pengirikan nih ceritanya. Naomi yang menjadi inisiatornya. Alangkah baiknya orang tua selalu mengambil inisiatif dalam diri anaknya. Nak, sudah waktunya kamu mempertimbangkan. Daripada anak muda backstreet sendiri, papa mama tahu enggak tahu, lalu habis itu pacaran. Sebagai anak-anak muda ya, saya ngomong begini itu sebenarnya sangat-sangat
sangat-sangat masuk akal. Terlalu terburu-buru pacaran sebelum waktu juga percuma sih. Misalnya kalau masih umurnya belia 15, 16, mau menikahnya umur berapa? 18. Pacaran untuk apa kalau terlalu awal seperti itu, kalau menikahnya baru umur 25? Ya memang semua rencana kita bisa buat, tapi nanti Tuhan yang menentukan langkah kita. Nah umur 15 kalau pacaran, mau pacaran sama orang itu 10 tahun. Nggak usah mikir banyak-banyak, pokoknya go with the flow, kita ngalir aja, nggak bisa begitu. Dalam banyak hal dalam hidup ini, semua keputusan ada konsekuensinya. Kita nggak boleh egois, apalagi kalau kita sudah punya Tuhan itu, roh yang kekal tinggal dalam diri kita. Kita bukan lagi berdasar usia kita, tapi roh yang eternal itu ada di dalam kita, memberi kita hikmat untuk kita melihat jalan di depan dan belajar bertanggung jawab dalam segala keputusan kita. Bukan berpikir terlalu banyak juga enggak sih, tapi harus berpikir sebelum kita melangkah. Anakku, apa enggak ada baiknya ya kalau aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Udah waktunya kau bersuami, kata Naomi pada Rut. Maka sekarang bukankah Boas yang pengerja-pengerjanya perempuan yang kau temani itu adalah sanak kita? Ingat ya, sanak kita tadi ya, sanak saudara, itu berarti Kristen lahir baru. Adalah sanak kita, dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan. Puji Tuhan. Naomi tahu, laki-laki itu nggak sembarang. Cowok itu sudah punya kerjaan tetap. Dia bukan cari orang yang kaya. Karena ayat tadi yang kita baca, Boas adalah orang yang kaya raya. Itu bukan kata Naomi. Itu adalah sang biografer yang menulis cerita ini. Author atau penulis kitab Rut ini yang mencatat bahwa orang itu siapa, statusnya apa. Tapi Naomi tidak melihat hal-hal itu. Apalagi Rut. Naomi yang Naomi lihat adalah dia itu sanak kita. Orang yang sepatutnya menikah dengan kamu. Dan dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan, berarti orang itu orang yang bekerja. Orang yang bisa take care dirinya. Orang yang punya tanggung jawab, rasa tanggung jawab. Bukan orang yang shera-shera, whatever will be. Mau terserah apa, tergantunglah. Bukan orang yang berkata gampang lah, tetapi orang yang tertata hidupnya. Dia tidak tahu segala sesuatu, tapi dia punya rencana. Itu yang penting kan? Tuhan tidak suruh kita tak berencana loh, tapi serahkan rencana kita pada Tuhan. Punya nggak kita rencana? Kalau siapa yang tidak punya rencana, sudah rencana untuk gagal. Pasti nanti akan sweeping terjadi, pasti nanti akan disapu sama yang namanya dunia, arus di dunia ini. Nah, terbawa keadaan. Nah, orang gitu kan bahaya. Sedangkan Tuhan kasih kita hikmat. Hikmat bermula dari takut akan Tuhan. Dan hikmat selalu dilanjutkan dengan perencanaan yang matang bersama dengan Roh Kudus. Perencanaan yang dihasilkan dari waktu-waktu, dari masa-masa berdoa. Ayat 3, maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Mandi dan beruraplah di situ berarti ada tanggung jawab untuk take care diri sendiri, baik dari Boas sudah jelas, tapi dari Rut juga diajari sama Naomi, kamu mempersiapkan dirimu kepada anak perempuan, kamu bersiap-siap, kamu siapkan dirimu, supaya nanti kalau kamu jadi dengan seorang laki-laki, bukan karena kamu butuh saja, bukan karena kamu takut atau terpaksa, tapi karena kamu memilih untuk menghormatinya, karena orang itu karena dia adalah jodoh dari Kristus dalam hidupmu. Maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu. Dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Pakaian bagusmu tidak perlu seduce, tidak perlu kita mencoba-coba untuk menggoda. Tidak perlu. Tapi yang penting kamu tabung terus kualitas hidupmu. Dan kamu pergilah ke tempat pengirikan itu. Tapi janganlah engkau ketahuan pada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Artinya semua itu indah pada waktunya. Selalu ada satu proses dulu yang dijalani. Menikah suatu hari dapat jodoh itu bukan sebatas jatuh cinta. Dunia itu terlalu banyak gembar-gemborkan falling in love. Sedangkan tahu nggak yang penting itu adalah staying in love. Banyak orang berkata harus jatuh cinta. No, cinta itu bertumbuh di dalam Tuhan. Karena itu jangan engkau ketahuan sebelum ia selesai makan dan minum. Ikuti proses yang benar. Memilih jodoh itu tidak rumit kok. Yang membuat rumit itu seringkali ekspektasi kita. Yang membuat rumit itu seringkali adalah pengertian yang salah. Saya kasih 7 checklistnya, Anda bisa catat. Ini bukan sebagai hukum Taurat, tapi ini sebagai hikmat. Yang pertama itu jangan kau tawar.
seorang Kristen lahir baru yang komitmen bertumbuh. Kelihatan kalau orang itu punya hubungan dengan Tuhan. Itu harus. Ya, harus. Jadi Kristen yang lahir baru itu orang yang sungguh-sungguh telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Memang sekilas kasat mata nggak terlihat bedanya. Tapi ketika Anda penjajakan semakin mengenal orang itu, Anda langsung tahu kok. Ini bukan menghakimi ya, karena pohon bisa kau kenali dari buahnya. Buahnya itu bukan hanya kebaikan, orangnya baik loh, enggak. Tapi kita harus menilai buah-buah pengenalannya kan Tuhan. Bisa bermula dengan timpang. Tapi kalau kita mementingkan itu, apalagi kalau laki adalah imam, perempuan juga sama loh, jangan salah loh. Kalau imammu itu tidak kenal Tuhan, siapa yang memimpin hidupnya? Sama-sama rawan. Sama-sama rawan, baik yang dari sisi laki-laki, jadian sama perempuan yang belum lahir baru. Jangan lupa nanti anak-anakmu akan panggil dia ibu, mother. Atau rawan dari sisi wanita. Waduh, lakiku ini belum kenal Kristus. Nanti suatu hari ketika Anda sudah menikah, apa yang menjadi guideline-nya cowokmu? Karena kita semua sekarang sudah percaya firman Tuhan, sudah bisa lihat mata ke mata dengan Tuhan. Jangan berzina. Nanti jikalau suatu hari di luar sana opini populer berkata, nggak apa-apa asal kau hidupi keluargamu, it's okay, ada simpanan. Dia harus ikut siapa? Ikut Tuhan atau ikut teman? Sekarang mungkin tidak banyak resikonya, hanya perasaan cinta. Nanti kau bawa anak. Saya nggak ngomong gini untuk melemahkan atau melemaskan semangat. Tapi justru apa yang saya katakan ini, nggak tentu akan menyenangkan hati beberapa orang. Tapi saya harus setia dan loyal pada textbook saya. Ini nggak bisa ditawar. Ini jelas firman. Misalnya di dunia sekarang, perceraian, oke. Saya tidak bisa demi menyenangkan orang dan memberitakan kenyamanan. Sebab kami ini yang kalau pengkhotbah atau pemberita kebenaran, mulut kami itu disumpah dari atas, bukan sumpah beneran, maksud saya benar-benar dimiliki oleh Tuhan. Tidak boleh yang keluar kecuali kebenaran. Apapun yang kau rasakan, apapun pendapatmu, Tuhan berkata, nikah itu no cerai, titik. Titik itu jangan kau kasih koma, apapun alasanmu. Apapun yang tidak setuju dengan Tuhan itu salah. Apapun, meskipun kelihatannya nggak apa-apa, itu salah. Bahkan jikalau ada kasih karunia pun dalam skenario tertentu, doesn't mean kebenaran itu dibengkokkan. Tidak berarti. Jangan coba itu hal. Sebenarnya kalau kita menikah, tapi masih ada pintu belakang, jangan dirayakan, karena pernikahan itu tidak tentu kan. Buat apa diberkati dan berkata saya bersedia? Buat apa ditumpangi tangan sama pendeta, apa yang Tuhan persatukan? Tidak ada seorang pun bisa memisahkan. Dipestakan juga nggak perlu. Kenapa? Karena nggak tentu kok. Sampai kita mencapai titik itu di mana semua orang tahu dan kita umumkan, Bapak Ibu ini adalah Bapak dan Ibu siapa Bapak dan Ibu siapa nama belakangnya marganya. Berarti itu sudah sah, berarti itu sudah final. Saya tidak bisa memberitakan yang lain kecuali kebenaran. My job, pekerjaan saya adalah being faithful to the text. Loyal kepada textbooknya. Itulah sebabnya pernikahan itu sakral. Karena itu jangan salah pilih, atau lebih tepatnya kalau salah pilih, jangan jadi orang yang salah kepada pasanganmu. Itu loh penting ya kan. Oke, yang pertama ya, seorang Kristen yang lahir baru, yang komitmen bertumbuh. Kelihatan dia terus bertumbuh, ingin mengenal Tuhan. Nggak sempurna, jangan cari orang sempurna, nggak ada. 2, seorang yang punya visi hidup yang jelas dan menyenangkan Tuhan. Jadi kelihatan dia punya visi hidup yang jelas. Jadi berarti harus ada satu titik taraf kedewasaan di mana dia tahu dia mau apa dengan hidupnya. Jadi sudah harus ada rencana, bukan orang yang clueless, nggak tahu apa-apa, nggak tahu. Tapi orang yang punya perencanaan. Dan kita bisa nimbang, perencanaan dia itu menyenangkan Tuhan. Menyenangkan Tuhan itu nggak perlu yang kedengaran rohani ya, gimana lah memenangkan seluruh bumi ini, menobatkan berapa orang, bukan. Tapi aku mau ini dengan hidupku, setelah aku lulus mau begitu.
Jadi kelihatan dia itu ada perhitungan dan dia semuanya itu tujuan akhirnya adalah untuk menyenangkan Tuhan. 3. Seorang yang bersifat jujur alias tidak suka berbohong. Orang sekali-kali pasti akan selip lidah. Bisa jadi dia kurang jujur tentang sesuatu. Tapi kalau orang yang bohong terus dan itu jadi kebiasaan, mesti hati-hati. Harus hati-hati. Karena berbohong itu bukan dosa biasa. Karena suatu hari kita tidak bisa pegang kata-katanya. Jangan cari orang yang biasakan dirinya berdusta. Kalau dia keseleo atau hikap ya. Kalau dia sekali-kali tidak sengaja atau tidak ada orang yang sempurna dengan lidah bibirnya. Lain cerita dengan orang yang sudah profesional ya. Orang yang memang sudah begitu jalan hidupnya. Jangan deh sengsara ikut seperti itu. Tapi jangan sekali, mama ada nggak? Mamanya sebelah, dia gugup dan panik. Nggak ada. Dia bukan jodohku. Ya nggak usah begitu. Karena bukan keluar dari kebiasaannya dia. Semoga kita semua semakin jujur. Nggak gampang untuk berkata setengah kebenaran. Separuh kebenaran adalah setengah dusta soalnya. 4. Seorang yang punya rasa tanggung jawab yang tinggi. Kelihatan dia punya sense of responsibility. Nggak perlu gentleman 100% kalau laki-laki. Nggak perlu juga gimana. Tapi dia punya rasa tanggung jawab dengan waktu. Janjian sama orang. Punya rasa tanggung jawab dengan pilihannya. Misalnya kalau kuliah atau pekerjaannya. Dia bisa dipercaya dengan sesuatu. Anda bisa lihat orang itu bisa dipercaya dengan hidupmu. Anda lihat apakah orang itu bisa dipercaya dengan hidupnya. Nggak tentu orang yang sudah make it atau orang yang sudah nyampe di taraf tertentu. Nggak usah begitu, nanti malah justru ujungnya kita menikah dengan orang, tunggu kita jadi. Berarti orang itu trofi dong, orang itu piala dong. Makanya di Maleakhi dikatakan, setialah kepada istri masa mudamu, bukan istri muda, istri masa muda. Itu berarti membangun bersama. Tidak dari nol, tapi setengah jalan sudah bisa dipersatukan. Tapi kalau kelihatan orang itu punya sense of responsibility, enggak, rasa tanggung jawab yang tinggi itu. 5. Seorang yang punya gambar diri yang sehat. Salah satu tanda orang itu kurang sehat adalah kalau dia posesif. Kalau posesif sekali-kali cemburuan, sekali-kali itu biasa, itu normal. Tapi kalau dia posesifnya setengah mati, kenapa kamu gini, kenapa gini, kenapa enggak, kamu di mana dan sebagainya, terus menerus. Lalu habis itu apalagi gambar diri yang enggak sehat itu seperti ini. Kalau sampai kamu putus sama aku bunuh diri contohnya. Nah kita langsung tahu bahwa ini sudah beda, ini sudah di luar ranahku untuk bisa sembuhkan dia. Saya tidak perlu orang sempurna, tapi pernikahan harus dimulai dengan hubungan yang sehat. Jadi kalau itu yang terjadi, Anda nanti akan dapat pasien, bukan dapat husband atau bukan dapat wife. Itu mungkin perlu waktu dulu, itu mungkin bagiannya pendetamu atau bagian pemimpin di sana, itu bukan bagian seorang pasangan hidup untuk bisa fix. Kasih waktu. Bukan berarti tidak sekarang, kasih waktu. 6. Seorang yang sikap hatinya positif terhadap orang lain. Siapa nggak pernah ngomel? Pasti ada lah. Kalau kita ngomel sekali-kali ya biasa. Tapi ada orang itu yang terus-menerus negatif terus. Negatif. Kelihatan dia ada luka batin yang parah sekali. Ini bukan gambar diri terhadap diri sendiri. Ini positif terhadap orang lain. Gambar diri itu terhadap dirinya. Sikap hati yang gini terhadap orang lain. Jangan menikah dengan seorang hater. Nggak enak hidupmu. Penuh dengan kepahitan. Atau lebih tepatnya gini loh, jangan jadi hater yang nikah dengan Anda nanti sengsara. Jangan sampai ya. Terakhir nomor 7, seorang kekasih yang menawan hati. Nggak tentu membuat kita itu jatuh cinta. Kadang-kadang ada orang yang mulainya itu moderat tetapi bertumbuh. Itu lebih penting daripada orang yang di depan heboh lalu kandas. Yang seperti itu banyak namanya pernikahan Hollywood. Staying in love lebih penting daripada falling in love. Kalau bisa dua-dua, orang yang sudah fall in love yang jatuh cinta, kalau bisa stay in love itu lebih hebat. Seorang kekasih yang menawan hati ini adalah chemistry nomor 7. Ini harus ada chemistry. Kalau Anda sama sekali nggak senang sama dia, kesempatan senang pun tiada, dipaksa hanya karena kehendak Allah, atau karena orang-orang sekelilingmu memaksa, hati-hati, tiap hari akan menjadi salib. Dan tiap hari Anda juga dalam pernikahan itu akan menderita. Sama sekali nggak cinta dan nggak bisa cinta. Ya janganlah kalau nggak ada chemistry. Karena akhirnya pernikahan nomor 1 itu checklistnya adalah orang yang takut akan Tuhan. Nomor 7, yang memang Anda suka orangnya. Kalau nggak suka ya nggak bisa. Ya, itu 7 hal yang. Nah terakhir, kalau ada di antara kita misalnya dalam pacaran sudah jatuh dalam dosa, masih bisa dipulihkan? Bisa.
idealnya orang itu masuk ke pelaminan dalam kondisi dalam kekudusan. Tapi minimal kalau terjadi pelanggaran, masuklah dalam pertobatan. Jangan pernah bohong sama pendeta, apalagi gembala yang akan memberkatimu. Ini saya tidak ajarkan untuk kita pengakuan dosa sama orang, tapi kebenaran dalam batin, Mazmur 51, itu Tuhan pandang. Kalau ditanya, kamu sudah menjaga kekudusan? Kalau enggak, ngomong apa adanya. Karena masuk ke holy matrimony, pernikahan kudus itu, idealnya masuk dalam kekudusan. Maksudnya kita menjaga kekudusan dalam ketaatan. Tapi minimal masuklah dalam pertobatan. Kalau Anda mengakui, ada kesempatan untuk hamba Tuhan mendoakan, dan Anda pun akan dipulihkan. Pernikahan kudus masih bisa terjadi. Sekalipun tetap ada hal-hal tertentu yang tidak bisa lagi diperbaiki. Memori, respek itu harus dibangun lagi. Karena sama-sama mungkin dahulu pernah melakukan kesalahan. Tetap akan ada, tapi konsekuensi itu kalau ditaruh di tangan Tuhan, Tuhan bisa membentuk nanti menjadi bejana yang indah. Tapi alangkah baiknya yang belum terlambat, yang belum telat. Jagalah kekudusan. Karena hanya dengan pacaran kudus, ada pernikahan kudus. Karena Tuhan hendak memberkati keturunanmu. 7 checklist ini semoga jadi berguna di tangan anak-anak muda. Dan orang tua tolong dicatat juga untuk Anda mendoakan pasangan anak-anak Anda. Ayo kita doa ya, tutup matanya, kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, hamba berdoa, minta hikmat untuk Papa Mama, kasih kesempatan untuk kami semuanya bisa berpartner dengan Roh Kudus untuk masa depan anak-anak kami. Beri kepekaan, hamba berdoa, kau beri kepekaan, beri roh yang bijaksana kepada Papa Mama untuk anak-anak mudanya dan anak-anak yang masih kecil. Hamba berdoa Roh Kudus-Mu yang jamah, Roh Kudus-Mu yang pakai orang tua. Jadi pengaruh kudus dalam diri anak-anaknya dan pengaruh tegas. Urapan-Mu Tuhan bertambah, tidak berkurang. Anak-anak muda yang sekarang mendoakan untuk jodohnya, Anda juga bisa angkat tangan dan saya akan doakan. Tuhan, pakai Tuhan Yesus kesempatan ini Engkau berbicara. Hamba minta jodoh yang dari Tuhan. Tuhan Yesus akan memakai waktu-waktu di depan setiap kejadian dalam hidup mereka. Semua kebetulan yang akan terjadi. Menjadi ya Tuhan Yesus suatu musim menemukan jodoh yang dari Tuhan. Tuhan, hamba berdoa minta dari Engkau Tuhan. Hamba mendengar dengan iman untuk setiap orang yang meminta. Lonceng gereja memberkati pernikahan mereka. Dalam nama Yesus. Amin. Mari ulurkan tangan kita bergandengan tangan dalam roh, mendoakan setiap kebutuhan-kebutuhan yang sudah diflorkan oleh keluarga Saat Teduh Bersama di Live Chat. Urapi Tuhan, khususnya mereka yang struggle secara ekonomi. Hamba berdoa, Kau tetap sama. Seperti kesaksian-kesaksian sebelumnya. Orang-orang diberi sama Tuhan lowongan pekerjaan akibat doa. Kasih itu Tuhan. Untuk pasangan hidup, banyak sekali. Ingat 774 itu Tuhan. Satu persatu bantu mereka menemukan 76 sekarang. Tak kekurangan kasih sayang-Mu. Bela mereka. Hamba berdoa Kau berikan. Untuk keturunan bagi keluarga yang sudah menunggunya. Dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus. I speak healing tuh, kesembuhan. Untuk orang-orang yang depresi, orang-orang yang sakit dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama mengangkat tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus. Pengurapan dari Allah Roh Kudus menyertai-Mu. Dan setiap orang yang menantikan jodohnya akan ketemu. Tuhan Yesus, Kau baik. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.